Baik, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur Laila yang akan dijawab oleh Habibana Ahmad. Masih berkaitan dengan pernak-pernik pernikahan, Habibana. Ya, pertanyaan sangat indah tadi, cuma nanti mungkin ada sedikit masalah luar biasa tadi Kiai kita. Cuma jawab dulu mungkin. Ya, tadi masalah pakai inai. Itu biasanya sebelum sehari atau 2 hari yang sering dikatakan namanya macar. Bukan pacaran, bukan, macar. Macar. Itu biasanya dibuat untuk keluarga sebelum 1 hari ataupun acara keluarga, masih pacar, biar indah, kenangan keluarga khusus. Yang penting tidak dicampurin, campur aduk yang muhrim dengan yang bukan muhrim. Bahkan itu indah, maka kadang-kadang sebagian orang ngasih hadiah keluarganya. Kepada calon pengantin ini, kasih hadiah pamannya atau bibinya atau siapa saja, ngasih support kepada ini. Itu tradisi-tradisi yang tidak ada kaitannya dengan larangan. Justru bagus. Keindahan, kebersamaan, mensupport saudaranya mau nikah, ponakannya mau nikah. Itu dengan macar, itu adalah suatu yang menyupport. Ketika dalam keadaan urusan itu kita niatkan karena Allah, dapat pahala. Tradisi tapi dapat pahala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baik, tidak bertentangan dengan agama, apalagi dengan ketauhidan dan mengandung makna baik, menjadikan silaturahim, kekuatan, sambutan, maka kata Rasulullah, dia akan dapat pahala. Bahkan yang mengikuti nanti setelahnya, dia karena yang membuat pertama tradisi itu, dia dapat pahala walaupun sudah meninggal. Ila yaumil qiyamah. Jadi jangan dianggap tradisi itu anti dengan Islam, sesuatu yang baru. Kalau baik, dalam tanda petik, sesuai dengan syariah, sesuai dengan ketauhidan tadi, syahadat, itu adalah sesuatu yang baik. Itu jawabannya. Cuma sedikit menarik tadi saya, luar biasa. Kiai kita tadi dengan tegas mengatakan bahwa Islam itu bukan agama pendatang. Ini kalimat harus garis bawahi, ini penting. Karena ini penghinaan kalimat ini kepada bukan hanya Islam saja, karena agama-agama lain di Indonesia ini juga pendatang. Siapa bilang nggak pendatang? Di Indonesia dulunya tidak ada Kristen, tidak ada Islam, tidak ada Protestan, tidak ada yang lain-lain. Semuanya datang dari, betul apa enggak? Betul apa enggak? Ini kalimat ini bahaya, memecah belah bangsa ini. Jangan main-main. Ini masalahnya masalah kita kebinekaan. Kita udah sama. Yang Kristen, yang Islam, ayo kita sama-sama bangun negara. Tapi kalau disindir yang ini otomatis bangkrut, akan nyebut yang lainnya. Yang lainnya juga pendatang, kenapa kamu tidak mengatakan begitu? Oh ini bahaya, ini yang ngomong begini, ini berarti mau memecah belah bangsa. Ini harus di stop orang-orang yang begini. Siapapun dia sebagai bangsa Indonesia harus kita kerukunan. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita sudah diikat dengan Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa. Ini luar biasa. Ini semuanya kalau kita mengatakan orang Islam dari langit, tadi betul. Contoh mudah dari langit. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan Assalamualaikum tradisi orang Arab. Maaf, betul apa betul? Ada apa tidak? Ganti aja selamat pagi. Assalamualaikum, orang Arab nggak tahu dulu. Apa tidak ingat Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj? Rasulullah pakainya bukan Assalamualaikum, ketika di Sidratil Muntaha Rasulullah pakainya At-Tahiyatul Mubarakat. Tuh diiklankan di dalam sholat kita. Karena orang Arab tahunya Sobahul Khair, Masaul Khair, An'im Sobahan. Yang paling tinggi tahiyat. Tahiyat itu salam hormat. Maka Rasulullah pakai itu kepada Allah. Tahiyatul Mubarakatuh Salawatu Tayyibatu Lillah. Allah mengajarkan Nabi Muhammad. Bukan di negeri Arab, bukan di Indonesia, bukan di Amerika, di Sidratil Muntaha. Tadi sudah dikatakan dari langit. Betul apa betul? Terus Rasulullah, Allah bukan hanya menyuruh, Allah memulai dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad langsung terima dari Allah. Langsung dipraktekkan oleh Rasulullah. Dijawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin.
Maka ini adalah dari mana? Dari Arab apa dari langit Sidratil Muntaha? Makanya orang yang ngomong-ngomong begitu itu harus belajar lagi. Insya Allah. Belajar khusus ke Habibana nih ya. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Ahmad Tajudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Habib dan Bapak Kiai, yang saya tanyakan adalah bagaimana memantapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Khalil, memantapkan tauhid. Pertama, kita harus pastikan ketika kita beriman itu berdasarkan ilmu. Kita kalau percaya saja baru i'tiqad. Tapi ketika kita sudah bisa membuktikan dengan ilmu kita, baru kita namanya disebut dengan yakin. Nah, untuk kita bisa menjadi ainul yakin dan hakul yakin. Nah, itu jadi kahanannya kebenaran, keyakinan itu, dan juga kita menjadi kebenaran yang memang dari keyakinan kita. Kita harus berdasarkan ilmu. Jadi orang yang hanya iman saja tidak punya ilmu seringkali menjadi orang yang fanatik, ta'assub. Orang yang punya ilmu tidak punya iman itu seringkali menjadi sombong, menjadi jahat. Dengan ilmunya merasa lebih dari yang lain lalu ngerusak orang lain. Pinter hukum jadi orang hukuman. Pinter IT bikin virus. Pinter ekonomi ngacak-ngacak ekonomi orang. Nah, itu kalau tidak ada imannya. Maka untuk kita bagaimana keyakinan yang benar, kita harus belajar. Harus punya ilmu. Maka ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba Iqra, baca. Nabi mengatakan ma'ana biqari. Baca itu bisa membaca teks yang namanya induktif bahasanya. Ada sifatnya membaca fenomena menjadi deduktif. Dari bayani menjelaskan, membaca dari Al-Quran dan hadis kita menjelaskan di bawahnya dan kita ngerti itu adalah langsung dari wahyu. Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tapi Nabi Muhammad diberi wahyu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Hanya ada wahyunya. Ini yang bisa membedakan oleh kita. Nah, mengerti dari Al-Quran, kemudian kita bisa dari yang lapangan. Mendatangkan keyakinan kalau kita menjadi orang yang materialistik bahwa bisa dikatakan Tuhan kalau nampak seperti matahari atau bulan. Sekarang kita bisa enggak menampakkan seperti angin ini. Mohon maaf ini ada yang jelek dikit, kayak kentut ada baunya tapi enggak ada rupanya. Biasanya yang bau itu enggak bunyi biasanya. Mohon maaf ini yang jelek-jelek ini contohnya, mohon maaf biar lebih mudah saja. Kalau memang itu dianggap harus berupa materi Tuhan. Makanya dengan yang ada seperti kita teratur, bisa melek, bisa ngomong, ngasih pikiran. Siapa ini yang ngasih? Adalah Allah. Enggak mungkin ini ada tanpa ada yang mengadakan. Jadi yang sifatnya kita bisa membaca dari fenomena ini bisa menambahkan keyakinan. Dan itu bisa lebih mantap setelah kita tahu yakinnya benar, ilmunya ada, ditambah dengan ketaatan kepada Allah. Al-inqiyad ta'atullah. Yazidu ta'ah, maka wa yazidul iman, tambah taatnya tambah imannya. Itu untuk memantapkan. Maka ibu bapak sekalian sering ngaji, sering ke masjid, sering berbuat baik dengan tetangga, baik dengan teman, berderma pada orang lain, pasti terasa lebih nyaman cara berimannya dibanding daripada beriman tapi jarang sholat. Jarang membantu orang lain, jarang untuk berbagi dengan orang lain, pasti berbeda. Jadi rasa keyakinan itu masing-masing bisa beda-beda. Tergantung pada tingkat ilmu, tingkat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yusri. Silakan Pak Yusri. Mic-nya tolong dibawa ke belakang. Yang akan kita jawab nanti di segmen selanjutnya. Silakan Pak Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Kiai, Bapak Ustadz dan Bapak Ustadz Agung yang saya hormati. Nama saya Yusri. Yang saya tanyakan Pak, di negara kita ini kan bermacam-macam tradisi.
yang akan saya tanyakan, bagaimana suatu kelompok merayakan tradisinya berlebihan menurut pandangan syariat Islam? Terima kasih. Merayakan tradisi secara berlebihan. Baik, terima kasih Pak Yusri. Tentu kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Lelah kaki melangkah, aku hilang tanpa arah, rindu hati sinarmu. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu, aku ingin kembali kepadamu. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya